Daripada ngomen gak jelas, mending ngomongin sehat mental yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali teman-teman semuanya. Saya Hasan kembali bisa menyapa teman-teman melalui ngomongin sehat mental yang saat ini kita sudah ada di episode spesial yaitu episode Ramadan. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah Ramadan sudah hampir datang. Mungkin video ini tayangnya memang H-1, jadi Ramadannya masih hampir datang. Tapi kalau teman-teman menyaksikannya pada saat Ramadan sudah datang, alhamdulillah, artinya doa kita semua untuk sampai pada bulan Ramadan di tahun ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, bagi kita semua yang oleh Allah sudah diberi kesempatan untuk bertemu lagi dengan bulan yang sangat kita rindukan, yaitu bulan Ramadan ini, mari saya mengajak teman-teman semuanya untuk memanfaatkan seoptimal mungkin bulan puasa Ramadan ini dengan ibadah yang lebih optimal. Supaya apa? Supaya nanti Ramadan ini tidak berlalu begitu saja dan pada akhirnya bisa membantu kita, bulan Ramadan ini bisa membantu kita untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Nah, momen spesial Ramadan, terutama di episode yang pertama ini, untuk yang spesial Ramadan, hadir untuk teman-teman semuanya untuk memberikan sedikit informasi seputar tentang manfaat, yaitu manfaat puasa di bulan Ramadan yang berkaitan dengan kesehatan mental. Kenapa ini saya sampaikan di awal? Karena biasanya kan kalau kita melakukan sesuatu dan kemudian kita tahu manfaatnya, itu akan membuat kita cenderung lebih mudah atau lebih termotivasi untuk menjalankan. Gitu nggak sih? Kalau saya pribadi sih gitu. Jadi kalau saya biasanya merasa tahu manfaat dari apa yang saya jalankan ini, biasanya akan lebih nyaman untuk menjalankannya. Kayak punya motivasi lebih, punya dorongan lebih untuk terus menjalankan ibadah tersebut. Oleh karena itu teman-teman, mari kita simak bersama. Di video perdana ini, saya akan sedikit berbagi tentang beberapa penelitian yang sudah menunjukkan bahwa ternyata memang puasa di bulan Ramadan ini memberikan berbagai manfaat berkaitan dengan kesehatan mental. Nah, oke teman-teman semuanya, kita langsung masuk saja ke manfaat yang pertama. Nah, adapun manfaat yang pertama teman-teman, dari hasil kemarin saya coba searching gitu ya, saya coba baca-baca sedikit beberapa artikel, ternyata memang puasa di bulan Ramadan ini dapat menjaga kestabilan kesehatan mental kita. Itu kesimpulan umum dari sebuah penelitian itu demikian. Nah, namun kemudian secara spesifik lagi saya coba compare dengan beberapa penelitian lain, ternyata apa sih yang kemudian membuat puasa di bulan Ramadan ini bisa menjaga kestabilan kesehatan mental kita? Ternyata memang di penelitian lain disebutkan bahwa kalau kita melakukan puasa di bulan Ramadan itu bisa meningkatkan kadar happiness atau kadar kebahagiaan kita. Nah, tapi teman-teman, ada sedikit yang ingin saya jelaskan lebih detail karena ini menarik sekali teman-teman, bahwa dalam penelitian ini kan diukur tuh kondisi kebahagiaan seseorang ketika sebelum bulan Ramadan, sebelum puasa Ramadan, dan diukur 3 kali selama bulan Ramadan, dan juga diukur 2 pekan setelah puasa Ramadan. Kayak gitu. Jadi setelah Ramadan berakhir, 2 pekan kemudian diukur lagi tuh kadar kebahagiaannya. Nah, tahukah teman-teman, ternyata selama berpuasa di bulan Ramadan itu kurva kebahagiaannya itu naik terus. Kayak gitu. Selama diukur 3 kali ternyata kurvanya itu naik terus kayak gitu. Dibandingkan dengan kondisi sebelum puasa Ramadan. Nah, artinya apa? Artinya memang iya, puasa di bulan Ramadan itu bisa meningkatkan kadar kebahagiaan kita. Kayak gitu. Nah, tapi teman-teman, setelah diukur 2 pekan pasca puasa, dalam penelitian ini ditemukan bahwa kadar kebahagiaannya itu kembali lagi kayak kondisi awal sebelum berpuasa. Nah, tentunya hasil penelitian ini menjadi sebuah sentilan untuk kita semua, sebagai pengingat untuk kita semua agar
mempersiapkan diri. Ketika bulan Ramadan kita sudah menjalankan aktivitas ibadah ini itu kayak gitu ya, tahajudnya mulai dikencengin lagi, tilawahnya, baca Al-Qur'annya dan lain sebagainya kayak gitu yang sudah kita jalankan, itu memang perlu kita persiapkan gimana caranya supaya ajek atau supaya istiqomah, sehingga nanti setelah Ramadan itu kita tetap pada kondisi yang cenderung lebih stabil secara emosi dan bisa lebih bahagia. Karena yaitu tadi, kalau dari hasil penelitian ini ternyata secara umum setelah puasa Ramadan berakhir, bahagianya balik lagi kayak gitu ke kondisi awal sebelumnya. Nah, itu hanya pendapat saya ya, lagi-lagi. Tapi masih banyak sih sebenarnya kemungkinan lain kenapa kok kemudian bisa turun. Tapi kalaupun teman-teman mau mengambil pelajaran atau saya pribadi mengambil pelajaran dari hasil penelitian ini, saya berasumsi bahwa ya kayaknya memang iya, biasanya kalau udah euforia masuk bulan Syawal kayak gitu ya, kita sudah mulai Idul Fitri itu kan sudah mulai lebih happy, ngerasa bebas dan lain sebagainya, malah justru di situ ibadahnya turun lagi kayak gitu ya. Kualitas kita untuk mengontrol diri, mengontrol emosinya biasanya akan cenderung lebih lepas, sehingga ya bisa jadi kadar kebahagiaannya turun. Tapi itu sekali lagi asumsi saya dan belum dibuktikan dari penelitian kayak gitu ya. Oke. Nah, selain kebahagiaan, ternyata berpuasa itu juga bisa meningkatkan emosi senang kita. Sekaligus menurunkan rasa sedih dan juga rasa nggak sabaran kayak gitu. Jadi rasa nggak sabaran itu emosi kayak keburu-buru, serba pengen buru-buru kayak gitu, itu ternyata juga bisa menurun ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Nah, itu beberapa keuntungan yang sudah ada kayak gitu ya. Nah, terus sekarang kita masuk lagi, masih ada satu keuntungan lagi ya, bukan keuntungan sih, manfaat ya gitu ya. Manfaat berpuasa di bulan Ramadan itu ternyata juga bisa menurunkan kadar kecemasan, depresi, dan distres kayak gitu. Dan ini sudah muncul di beberapa penelitian, artinya tidak hanya satu penelitian yang menyebutkan demikian. Ternyata di beberapa penelitian memang iya terbukti bahwa orang yang berpuasa Ramadan ketika diukur kondisi sebelum dan sesudah, dan juga dibandingkan dengan orang lain yang tidak menjalankan ibadah puasa Ramadan, ternyata memang menunjukkan hasil bahwa orang yang berpuasa Ramadan itu akan cenderung minim kondisi distresnya, kondisi cemas, dan juga kondisi depresi. Artinya apa? Artinya puasa di bulan Ramadan itu bisa menjadi pencegah atau preventif kayak gitu ya. Ternyata puasa Ramadan bersifat preventif untuk mencegah berbagai masalah gangguan mental. Tapi hati-hati, jangan dimaknai bahwa bulan puasa Ramadan itu adalah obatnya orang depresi, orang yang mengalami gangguan depresi, gangguan cemas kayak gitu. Saya tidak menstatementkan ini. Ya monggo, kalau ada yang berpendapat demikian silahkan. Tapi kalau dari hasil riset ini saya tidak menyimpulkan demikian. Karena apa? Karena gangguan depresi atau cemas sendiri kan penyebabnya kompleks teman-teman, kayak gitu ya. Penyebabnya banyak banget kayak gitu. Sehingga kalau teman-teman yang memang mengalami gangguan depresi atau gangguan cemas dan gangguan psikologis yang lain, saya sarankan tetap untuk datang ke profesional dan mengikuti anjuran profesional. Seperti itu ya. Jadi dari hasil penelitian ini saya lebih menekankan pada titik preventifnya, pada titik pencegahannya, kayak gitu. Nah, terus kemudian teman-teman, selain berkaitan dengan emosional tadi ya, maksudnya meningkatkan kebahagiaan dan menurunkan kesedihan kayak gitu, serta rasa nggak sabaran, dan juga bisa menurunkan kadar cemas, depresi, serta distres, ternyata puasa di bulan Ramadan itu juga bisa meningkatkan kapasitas untuk beradaptasi dengan masalah-masalah psikologis kayak gitu. Itu ada hasil penelitiannya juga yang bilang kayak gini. Jadi orang yang berpuasa Ramadan itu cenderung memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan masalah-masalah psikologis yang hadir. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, karena di bulan Ramadan kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menghadapi wabah corona yang tentunya menimbulkan berbagai macam dampak ya, dampak kesehatan fisik,
psikologis, sosial, dan lain sebagainya, perlu bagi kita memiliki benteng yang kuat kayak gitu untuk melakukan pencegahan supaya kita tidak terjebur kayak gitu ya ke masalah yang lebih dalam. Kalaupun terkait dengan psikologis, tentunya supaya kita tidak terjerumus ke dalam gangguan psikologis yang lebih berat lagi. Oleh karena itu saya mengajak bagi teman-teman semuanya yang memang tidak berhalangan secara syar'i ataupun yang sebelumnya sempat belang-belentong puasanya, artinya puasa enggak, yuk kita mulai tahun ini, saat ini kita mulai untuk merutinkan ibadah puasa kita, untuk menjalankan puasa kita dengan penuh kesadaran, kayak gitu ya. Kesadaran akan banyaknya manfaatnya, kayak gitu, dan juga kesadaran untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nah, itulah tadi teman-teman semuanya manfaat dari berpuasa di bulan Ramadan berkaitan dengan kesehatan mental. Nah, semoga sedikit informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan tentunya jika teman-teman merasa video ini memang bermanfaat, silakan bagikan ke orang-orang sekitar. Dan jika teman-teman merasa, wah ini bahasanya kalau harus kujelaskan ke orang tuaku atau ke tetanggaku agak susah, boleh, saya dibantu untuk menyederhanakan. Kayak gitu ya. Dan selain itu saya juga menerima masukan, kritik, saran melalui kolom komentar tentunya. Dan jika ada teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu yang belum jelas, boleh banget juga dimasukkan via kolom komentar. Untuk itu terima kasih teman-teman yang terus mendukung ngomongin sehat mental ini. Dan boleh kalau teman-teman mau subscribe supaya nggak ketinggalan video-video terbarunya. Supaya ngomongin sehat mental terus bisa mengalirkan manfaat yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.